Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Limardatillahi subhanahu wa ta'ala wa hidayatihi wa inayatihi wa taufiqihi ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in li jami'i masyayikhina wa khususan li muallifi hadzal kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain. Amin. Insyaallah kita akan mulai dengan kitab Minhajul Abidin. Kalau di kitab saya nih halaman 12, agak ke tengah. 17 baris lah dari atas. Dan orang yang mensia-siakan ulum yang dinamakan dia Allah Ta'ala di dalam kitabnya Nur dan Huda. Itulah dia. Kita agak ulang sedikit beberapa kalimat sebelumnya. Masih tentang peringatan dari Imam Ghazali bagi kita yang luar biasa menuntut ilmu fiqih, luar biasa dalam mempelajari ilmu-ilmu syariat, sholat, puasa, masalah-masalah wudhu, mandi wajib, ini itu segala macam, namun agak melalaikan ilmu-ilmu tasawuf, ilmu-ilmu akhlak, apa itu ikhlas, tawakal, apa itu mungkin tawadu, tadarru, apa itu hal-hal yang berkaitan dengan keadaan batin. Maka di sini dikatakan, dan orang yang mensia-siakan ulum, orang yang menyia-nyiakan ilmu-ilmu yang dinamakan dia Allah Ta'ala di dalam kitabnya Nur dan Huda dan Hikmah. Jadi ilmu tasawuf itu di dalam Al-Quran disebut oleh Allah sebagai nur, cahaya, huda, petunjuk, hikmah. Nah, itulah penyebutan Allah kepada ilmu-ilmu tasawuf ini, tentang keadaan batin ini. Nah, orang yang mensia-siakan itu dan berhadap atas barang yang dengan dia, artinya dan dia melaksanakan perkara-perkara yang dia berada di situ, artinya sholat tadi, puasa, kan itu yang sedang dia lakukan, kan belajar itu. Puasa, sholat, haji. Nah, tapi dia menyia-nyiakan itu, menyia-nyiakan ilmu tasawuf. Dia tak belajar akhlak, tapi dia terus berhadapan dengan barang yang, tadi bahasanya, barang yang dengan dia. Artinya dia masih terus sholat, masih terus puasa. Nah, orang yang seperti itu berusaha yang haram. Berarti itu adalah usaha yang haram. Artinya puasa kita, sholat kita, tapi kita tak belajar ilmu tasawuf, itu masih perkara yang haram itu. Kita nggak belajar ilmu tasawuf, tapi fikih sudah mungkin berjilid-jilid. Nah, itulah. Itu masih dikatakan usaha yang haram. Nah. Dan adalah ia memukat. Ini orang sini tahu lah ya, memukat. Apa pukat itu kayak jaring ya, menjaring, menarik. Nah, memukat bagi hitamid dunya. Kalau orang itu belajar fikih, masalah sholat sampai yang detail-detailnya dipelajari, masalah puasa sampai yang halus-halus pun dia bahas, tapi tak dia pelajari ilmu-ilmu tasawuf ini, maka dikatakan dia itu seperti orang yang sedang memukat bagi hitamud dunia. Apa itu hitamud dunia? Yakni, saya tak paham bacanya ini, kurang-kurang ya.
Kalau di itu terjemahan di situ apa? Tak dapat. Kurang-kurang mata benda dunia, artinya hitomut dunia itu ya segala hal yang berkaitan sama dunia. Kalau kita belajar ilmu fikih, tahu tata cara sholat, tapi nggak tahu ikhlasnya dalam sholat, itu berarti sholat kita tujuannya dunia. Kalau kita misalnya haji, segala masailnya dipahami, bahkan udah entah berapa macam kitab haji yang udah dibahas, tapi nggak belajar tentang masalah ikhlas, apa itu riya, apa itu sombong, apa itu tawadhu, itu hajinya pasti ujung-ujungnya untuk memukat dunia itu, untuk menjaring dunia. Nah, gitulah maksudnya. Jadi ilmu fikih ini kalau tidak dibarengi dengan ilmu tasawuf, ujungnya pasti arahnya untuk cari dunia. Nah, begitulah kata ulama. Kalau kita belajar fikih tapi tak belajar tasawuf, semuanya akan mengarah kepada dunia. Oh enggak, aku tak penting kaya. Nah, yang penting aku ngajar saja. Nampaknya begitu kan? Nanti dibahas nih sama ulama nih. Kan ada orang begitu. Kemana-mana mengajar fikih, kemana-mana mengajarkan masail, permasalahan-permasalahan ibadah. Kalau dilihat ikhlas betul, tapi dia tak pernah belajar tasawuf. Rumahnya sederhana, siang malam tanpa ini dia terus mengajar. Nah, jangan-jangan masih ke dunia juga kalau nggak belajar tasawuf. Nah, ini kita lanjutkan. Tiadakah takut, hai orang yang menunjukkan orang? Apakah kalian, ini ke yang sudah ngajar lah ini, kata Imam Ghazali. Orang yang menunjukkan orang, artinya orang yang ngajarin orang. Apakah kalian tidak takut bahwa adalah kamu mensia-sia dengan sesuatu daripada segala yang wajibat ini? Kalian yang udah ngajar-ngajarin orang, nggak takut kalian menyia-nyiakan ilmu yang wajib nih, ilmu tasawuf tuh lah maksudnya. Tetapi kebanyakannya, tetapi itu artinya bahkan kebanyakannya, artinya bukan hanya 1-2 masalah yang disia-siakan dari ilmu tasawuf ini, bahkan kebanyakan ilmu tasawuf tak diajarkan, tak diperhatikan, tak dipelajari. Nggak takut kalian sana sini, kalau masalah fikih nggak usah ditanya. Sabilal Muhtadin itu udah 5 kali khatam mungkin. Kalau masalah hukum-hukum segala macam tuh, masail tak usah tanya. Kitab Furu'ul Masail itu udah ada di kepalanya. Jadi masail fikih, permasalahan-permasalahan fikih tahu dia jawaban. Bahkan sampai yang nadir, yang jarang-jarang sekalipun dibahas orang, yang halus pun dia paham. Tapi tak dia pelajari ilmu tasawuf. Nah, sikit jangankan semuanya, justru lebih banyak yang tidak dia pelajari daripada yang dia pelajari. Dan engkau masyghulkan tuh engkau menyibukkan diri dengan sembahyang sunnah. Nggak belajar tasawuf tapi menyibukkan diri dengan sembahyang sunnah dan puasa sunnah, maka adalah ia daripada orang yang tiada suatu, padahal dia termasuk orang yang tidak mendapatkan apa-apa. Nah, itu maksudnya. Ada orang yang nggak belajar tasawuf tapi dia sibukkan dirinya dengan ibadah sunnah, dengan puasa sunnah, dengan mungkin zikir ini segala macam, tapi dia tak dapat apa-apa. Nah. Dan terkadang ada kamu mengekalkan atas maksiat daripada segala ma'asi yang mewajibkan dengan dia api neraka. Nah, dan terkadang padahal dia itu sudah laksanakan ibadah sunnah, puasa sunnah, tapi ternyata dia sedang mengekalkan atas maksiat. Maksiat apa itu? Meninggalkan belajar tasawuf ini. Nah, daripada segala ma'asi, daripada segala bentuk maksiat yang mewajibkan dengan dia api neraka. Nah, itu. Dan kamu meninggalkan yang mubah, dan bisa jadi kita tinggalkan yang mubah. Daripada makanan, kita tak makan. Makan hukumnya apa? Mubah. Kita tak makan. Kenapa? Karena puasa.
Atau minuman, tadilah kita tak minum karena puasa. Atau tidur, bangun malam tahajud. Tidur kan boleh kan malam kan. Tapi kita milih bangun untuk tahajud, tapi nggak belajar tasawuf nih. Makan itu boleh, minum itu boleh, tapi kita tinggalkan karena kita mau puasa. Nah, jadi karena kita merasa ini bagus, akhirnya kita tinggalkan makan dan minum, niatnya mendekatkan diri kepada Allah. Nah, engkau menuntut dengan dia kurbah itu mendekatkan diri kepada Allah. Dia tak makan, dia tak minum, dia tak tidur malam. Niatannya kurbah kepada Allah Ta'ala. Maka adalah ia daripada orang yang tiada suatu perolehannya. Padahal dia tak mendapatkan apa-apa dari ia meninggalkan perkara yang mubah tadi itu. Nah, bisa paham nih, ini kitab Minhajul Abid ini payah. Pertama bahasanya payah, kedua titik komanya tak ada. Nah, itu saja sudah ini ya, sudah salah. Karena ketaksiran kita tidak mempelajari keadaan batin. Nah, karena kelalaian kita sering mengesampingkan ilmu tasawuf. Kita di mana-mana fikih ya, sana fikih, sini fikih, tasawuf jarang. Ternyata ninggalin ilmu tasawuf itu maksiat. Yang bahkan bisa ngantarkan kita ke neraka. Karena meninggalkan ilmu tasawuf, ibadah-ibadah yang dikerjakan bisa jadi justru nggak dapat apa-apa. Perkara-perkara mubah yang kita tinggalkan, tak makan, tak minum, tak tidur, bisa jadi nggak menghasilkan apa-apa. Itu saja sudah rugi. Ditambah lagi di sini dikatakan, dan yang bersangat daripada demikian sekaliannya, dan yang lebih parah maksudnya, yang lebih dahsyat kerugiannya daripada sekaliannya adalah kamu jatuh di dalam cita-cita, kamu jatuh kepada amal, tulul amal, apa bahasa kita ya, panjang angan-angan terhadap dunia. Engkau jatuh kepada cita-cita, dan mencita-cita itu maksiat yang semata-mata, sementara berangan-angan, tapi ini angan-angan dunia nih maksudnya, berangan-angan kepada dunia itu maksiat murni itu. Maksiat semata-mata itu artinya maksiat murni. Nah, maka kamu menyangka niat kebajikan, tapi kau pikir cita-citamu itu niat kebaikan. Nah, padahal itu cita-cita dunia, maksudnya ngajar ke sana sini, belajar ke sana sini. Pikir dia, aku pinginlah nanti kalau misalnya buka majelis sana, buka majelis ini, buka pondok sana, mengaji di sana. Kesannya itu kan cita-cita baik ya. Kesannya itu kan niat baik itu. Tapi karena tak belajar tasawuf, ternyata itu nilainya di sisi Allah itu cuma cita-cita duniawi. Kita sangka itu amal baik. Kita sangka itu niatan baik. Padahal itu masih dihitung sebagai cita-cita duniawi. Nah, jadi di sini tadi dikatakan kau jatuh dalam cita-cita, padahal cita-cita itu adalah maksiat murni, tapi kamu menyangkanya itu niat kebajikan. Kenapa bisa kita salah sangka? Dengan sebab jahil kamu dengan perceraian antara keduanya. Dengan sebab kita nggak tahu perbedaan antara keduanya. Mana cita-cita yang duniawi, mana yang murni niat kebaikan. Nggak tahu kita membedakannya. Kalau ditarik ternyata ujung-ujungnya masih dunia. Kenapa pingin buat pondok? Oh, karena begini. Kenapa bikin buat pengajian besar? Nah, begini. Kenapa pingin begini? Ternyata ujung-ujungnya ada huzuzun nafsi, bagian nafsu kita yang masih kita perhitungkan. Ada juga supaya agak dilirik orang. Nah, wah ini orang hebat nih, mengaji di mana-mana. Oh ada juga kayak begitu. Kenapa? Karena tak sadar. Nah, jadi karena nggak tahu perbedaan antara kebajikan, niat kebaikan dan cita-cita, akhirnya kita jatuh ke dalam cita-cita, tapi kita pikir itu kebaikan. Nah,
atau dengan sebab, atau kesalahan kita tadi itu dengan sebab hampir keduanya, karena dengan sebab terlalu dekat antara cita-cita dengan niat baik. Nah, nih kita memondokkan anak misalnya, masukkan anak ke pesantren, niat baik nggak tuh? Itu perasaan kita kadang. Ternyata masukkan anak ke pondok, nanti jadi orang soleh. Nah, disebut-sebut anak, lah ini anak si fulan nih. Begitu rupanya, ada ujung-ujung sikitnya. Samar betul, pikir niat baik. Rupanya bangga kita kalau ada orang muji-muji anak kita. Karena samar betul, pikir udah baik kali kita itu. Wah, anaknya di pondok begini segala macam. Ikut lomba nak. Kayaknya niat baik ya. Ikut lomba musabakoh begini segala macam. Ternyata begitu anak itu juara, ditengok orang lah anakku juara. Tak bisa membedakan. Kenapa? Karena hampir betul. Kalau ditengok orang kan baik. Nah, itu tadi. Jadi inilah pentingnya ilmu tasawuf, supaya pandai kita mengolah hati kita, tak terjebak dengan salah niat tadi. Nah, banyak kita begitu, perasaan kita udah baik, padahal tak ada nilainya di sisi Allah. Jadi ada dalam satu riwayat itu, dalam hadis yang kami baca di kitab Lubabul Hadis tentang masalah amal nih. Jadi amal tuh ketika sudah seseorang beramal, dibawa dia sama malaikat. Nah, ada yang di langit pertama pun udah langsung ditolak. Ini orangnya tidak ikhlas. Tembus langit pertama, malaikat langit pertama memuji-muji. Wah, ini bagus nih, luar biasa amalnya. Langit kedua ditolak. Kenapa? Orangnya ternyata masih cinta dunia. Banyak alasannya, saya tak ingat. Sampai akhirnya tiap langit itu sudah tembus, langit ketujuh pun sudah tembus. Sampai di Allah, masih kata Allah, balikkan, tak aku terima. Ada saja yang membuat amal itu jadi tak diterima. Karena semuanya rata-rata karena batin. Semuanya rata-rata karena batin. Nah, yang malaikat tak tahu dia. Malaikat itu nggak tahu batin orang. Malaikat nggak tahu kita ini apa yang kita bisikkan dalam hati. Yang tahu itu cuma Allah. Tapi mereka tahu tanda-tandanya, persisnya tak tahu. Nah, ada di dalam beberapa kitab, di antaranya kitab Maraqil Ubudiyah, atau di beberapa kitab tasawuf lain lah dikatakan, kalau ada seseorang itu hasad, dengki maksudnya, atau takabur, sombong, itu kan amal batin. Itu malaikat nggak tahu tuh apa yang dihasadkan, apa yang disombongkan, tapi Allah buat keluar aroma bau busuk. Yang malaikat dengan cium itu tahu, wah ini kalau bau busuknya macam gini, dengki ini, dicatatnya dengki. Nah, keluar lagi aroma bau busuk, oh begini ini takabur nih. Tapi persisnya bagaimana dalam hati cuma Allah yang tahu. Nah, ada itu. Bahkan Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, yang sebagaimana disampaikan kepada kami oleh Habib Amri, seandainya bau busuk yang dicium malaikat itu bisa dicium manusia, tak ada orang yang tahan duduk dekat dengan kita. Karena begitu busuknya lah kebanyakan hati manusia. Nah, nampak. Karena memang halus betul, banyak. Bukan maksudnya kita jadi jangan mengaji, udahlah kayaknya amal tak diterima semua. Enggak. Jangan nunggu amal diterima baru mulai beramal. Udah beramal saja terus, habis itu minta sama Allah, Allahumma taqabbal minna. Ya Allah terimalah, ya Allah terimalah. Merengek kita supaya amal kita diterima. Nah, walaupun kita tahu banyak cacatnya, walaupun kita tahu banyak tak ikhlasnya. Nah, kayak anak kuliah nyusun skripsi, ditengok sama dosennya, banyak kali salahnya. Tak layak diterima, tapi mahasiswa itu asik, Pak, tolonglah Pak. Udah payah kali buatnya. Minta tolonglah Pak, di ACC saja istilahnya. Tanda tangani saja Pak. Luluh juga yang ternyata. Yalah dah. Banyak nih sebenarnya yang harus direvisi, tapi kasihan aku lihat kau udah tanda tangan.
Nah, begitulah kita sama Allah merengek, ya Allah, taqabbal ya Allah, taqabbal minna ya Allah, terima ya Allah, terima. Karena tahu kita amal kita tak baik. Tapi jangan putus asa dari amal. Nah, tadi kita yang entah bagaimana bentuknya ini, nah, tetap Allah panggil sebagai hamba. Di Al-Quran itu kan dikatakan, ya ibadiyalladzina asrafu, wahai hamba-hambaku yang sudah kelewat batas. Bukan dipanggil wahai yang kurang ajar, wahai yang tak tahu diri, tapi tetap Allah manggilnya wahai hamba-hambaku yang sudah kelewat batas. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan putus asa terhadap kasih sayang Allah. Nah, jadi walaupun seolah kita baca tasawuf ini jadi lemas kita, ya, cuman nanyalah amalku ini diterima atau tidak. Jangan putus asa, beramal saja, minta sama Allah. Ada seorang Arabi, Arab Badui datang kepada Rasulullah dan bertanya, ya Rasulullah, nanti ketika di akhirat, itu yang menghisap kita siapa? Apakah Allah langsung? Yang mengadili kita siapa? Apakah Allah langsung? Kata Rasulullah, iya, Allah langsung yang mengadili. Nah, senyum dia dengarnya. Maka ditanya Rasulullah, kenapa jadi malah senang? Ya Rasulullah, Allah tuh yang paling maha pengasih, maha penyayang. Bahkan dia lebih sayang sama aku daripada ibuku sayang sama aku. Kalau aku bermasalah, hakimnya ibu kandungku, kira-kira gimana perasaanku? Kita ada kasus nih, hakimnya emak kandung kita, kira-kira gimana perasaan? Kan tenang kita. Tak akanlah berat-berat kali. Lah ini Allah lebih sayang sama kita daripada emak kandung kita. Nah, inilah yang juga kadang menaikkan rojak kita, menaikkan harapan kita. Tapi harus juga jangan rojak saja. Ya, ada sada khauf juga. Nah, jadi walaupun dikatakan seperti ini, jangan akhirnya kita lemah. Aduh, udahlah, kayaknya tak dapat apa-apa lah ini. Nah, kan kita sudah, inilah proses kita mudah-mudahan untuk mendapatkan sesuatu tadi. Menyebut-nyebut yang seperti ini. Nah, supaya kita nggak terus berbangga sama amal kita. Nah, ngaji sana sini, wah hebat lah ini. Ingat, jangan-jangan ini masih nilainya dunia, belum ada nilai akhiratnya. Nah, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Insya Allah diterima sama Allah. Nah, jadi tadi itu dia menyangka itu adalah kebajikan karena tersamar memang. Hampir itu artinya dekat keduanya daripada setengah kelakuannya, daripada setengah pembahasannya, atau daripada setengah atau daripada salah satu sisinya antara amal dunia. Amal itu artinya cita-cita ya, cita-cita dunia dengan niat baik itu mirip gitu, mirip. Jadi ya, akhirnya tersamar, tersalah sangka. Dan demikian lagi, terkadang ada kamu di dalam gopoh. Kamu itu di dalam gopoh dan marah. Nah, jadi ada orang di dalam keadaan pingin buru-buru ataupun di dalam keadaan marah, maka kamu sangka akan dia, merendahkan diri dan bersungguh-sungguh minta kepada Allah. Ada orang yang rasanya berdoa itu luar biasa. Ya Allah, sehatkanlah aku ya Allah. Ya Allah, sehatkanlah aku ya Allah. Penyakit nih cuma Engkau lah yang bisa ya Allah. Kesannya kan kayaknya ibtihal. Bahasanya ibtihal itu apa? Betul-betul minta sama Allah. Padahal dalam hatinya udah nggak ridho dia nerima sakit itu. Itu tadi. Nah, itu tadi. Jadi bisa menyangka begitu. Disangka dia itu betul-betul minta, ternyata dia sedang marah sama Allah. Artinya sakhot, tak ridho nih. Ya Allah, aku ini udah lama kali susah ya Allah. Engkaulah yang bisa membuat aku jadi mudah lagi hidup nih ya Allah. Anak-anak sekolah tak ada duit, semua diadukan. Didengar orang, mantap betul doanya. Padahal dalam hati udah tak sabar dia sama keadaannya seperti itu. Makanya mintanya itu luar biasa. Ini kadang terselip juga. Pikir udah mantap kali doanya. Rupanya yang dicatat Allah nih orang tak ridho. Ah itu. Sakhot tuh marah, tak ridho sama keadaan. Ah ini kalau nggak disadari dan disadarkan oleh ilmu tasawuf, begitu terus. Nah, berdoa menangis di malam hari. Nangisnya nangis apa ini sebenarnya?
Rupanya menangisi keadaan dirinya. Jadi dalam kitab, kami baru belajar semalam di dalam kitab An-Nasaihud Diniyah. Nangis itu memang karena Allah. Itu baru nilainya tinggi, bukan menangisi diri sendiri. Kata ulama, kalau kita nangis karena ingat neraka, itu masih nangis untuk diri kita itu. Baru bikin dosa, malam-malam berdoa, ya Allah berdosa, masuk neraka lah, takut dia, nangis. Itu nangisnya masih mikirin dirinya sendiri. Nah, masih mikirin dirinya sendiri. Nah, kalau nangis karena Allah tuh, dia merasa bersalah sama Allah. Dia tak ingat nerakanya, pokoknya memandang dia salah sama Allah. Sedih dia. Bandingannya beginilah. Ada mama atau seorang ibu tak pernah marah. Tak pernah marah sama anaknya. Baiknya, lembutnya luar biasa. Lalu tak sengaja koyakkan anak itulah baju ibu itu. Teguntingnya koyak. Dia tahu emaknya tak akan marah. Tapi dia datang ke emaknya dan bilang, "Mak, mohon maaf lah mak ya, tekoyak." "Iya, tak apa-apa." Tapi nangis dia, merasa bersalah terus. Ada satu emak, memang kalau anaknya salah, main hantam, main cambuk. Begitu tekoyak, yang dia ingat emaknya atau badan yang dicambuk. Berarti dia nangisnya gara-gara itu. Nah, itu pun ternyata masih beda tuh yang seperti itu. Begitu bikin salah, wah masuk neraka lah ini. Bukan Allah yang diingat, badannya akan dibakar di neraka. Nah, ini beda nilai nangisnya. Kalau yang satu tadi itu memang dia keterlaluan kali. Allah udah begitu baik sama aku, ngasih semua nih. Bisalah aku bermaksiat sama Allah. Nangis dia itu baru bagus. Tapi gitu, gawat aku masuk neraka lah aku nih. Nangis. Itu pun masih dipuji ulama tuh. Ada yang udah ingat neraka pun tak bisa nangis. Itu lebih parah lagi. Nah, jadi yang seperti ini, beda-beda yang seperti ini, inilah di tasawuf tuh dipelajarinya. Nah, jadi ada orang yang disangkanya ibtihal, ternyata sakhat. Ibtihal tuh betul-betul meminta, ternyata tak ridho nilainya di sisi Allah. Ini hati-hati kita, berdoa kita nih kan udah kesel sama keadaan atau gimana? Gelar sejadah tahajud, Allah marah-marah rupanya nilainya di sisi Allah. Nah, jadi itu tadi. Nah, dan kamu menyangka, nah marah tapi kamu menyangka kamu itu bersungguh-sungguh minta kepada Allah Ta'ala. Atau ada kamu di dalam riya. Ada kamu di dalam riya, semata-mata murni riya. Dan kamu menyangkakan memuji akan Allah. Nah, imam, nah, Masya Allah, zikirannya luar biasa, suara mic nih kemana-mana, rasanya muji Allah deh. Nah, subhanallah bihamdihi da'iman qa'iman abada, alhamdulillah, 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 dalam si suaraku aja lah di kampung yang terdengar. Pikirnya dia lagi muji Allah, padahal lagi riya. Nah, karena tak tahu dia bedanya. Nah, orang subuh-subuh tidur, awak udah berzikir. Kalian berzikirlah kayak aku. Pikirnya berzikir dia tuh, padahal sedang riya. Semata-mata riya. Nah, ini yang begini nih kalau tak dibeda-bedakan, jatuh kita ke riya, perasaannya rajin berzikir. Aku udah berzikir, mana zikir, riya itu kata Allah. Nah, ini baca begini rasanya macam tak sanggup lagi bacanya. Habis semua amal. Nah, atau menyeru akan manusia kepada kebajikan, padahal dia riya, tapi dia sangka dia sedang mengajak orang kepada kebaikan. Semua lah nih yang mengajar ataupun ada orang-orang jamaah tabligh. Nah, orang-orang jamaah tabligh, wah, Masya Allah, ayo Pak, begini segala macam, itu jaga niatnya harus luar biasa tuh. Perasaannya dia ngajak orang kepada kebaikan, padahal mana ada yang sanggup ngajak orang begini macam aku. Mana ada orang yang itu harus belajar tasawuf tuh yang seperti. Nah, kami ini yang mengajar-ngajari orang begini juga harus sadar akan hal ini. Nah, jadi diistighfarkan kesalahan-kesalahan hati ini. Nah, yang ditanya orang, Pak, minta izin lah, aku nak bertanya masalah ini.
perasaan kita sedang mengajari orang kebaikan. Padahal dalam hati, bukan orang lain ditanya, aku yang ditanya. Begini banyaknya orang. Datangnya ke aku juga. Wah, ini yang harus hati-hati. Perasaannya dia ngajari orang ya. Perasaannya, wah dapat pahala lah ini. Kata Rasulullah, barang siapa yang mengajari orang satu bab daripada ilmu, padahal yang ada dalam hatinya, bangganya itu luar biasa. Begitu banyak guru di Medang nih, di Kuala Tanjung nih. Jauh-jauh dari Indrapura datangnya ke rumahku juga. Allah. Pikirnya dia ngajak orang kepada kebajikan, ternyata riak semata-mata. Nah, kalau kita sadar minimal beginilah. Belum bisa kita lepas dari itu, tapi kita sadar itu salah. Itu dulu lah tahap awalnya. Salah aku tadi. Besar kali bangga aku bisa menjawab seperti itu. Istighfar. Ya Allah. Mudah-mudahan tak sampailah itu menggugurkan kebaikannya. Hah? Sanksinya sebenarnya begini. Ya, kalau secara fikih, ya itu udah bagus gitu. Itu wajib. Jawab ketika ditanya itu kan wajib. Secara fikih dia udah melaksanakan kewajiban, udah bebas dosa secara fikih. Nah, secara tasawuf masih berdosa dia. Karena riya itu syirkul asghar, syirik kecil. Nah, itu tadi. Makanya dikatakan maksiat tadi itu. Nah, kalau kaji tasawuf nih, wah, banyak dosanya. Nah. Maka mengambil itu menganggap ya. Mengambil itu menganggap. Nah, maka menganggap kamu membilang-bilang atas Allah Ta'ala ma'asi dengan taat. Dan kamu menganggap bahwa yang kau lakukan maksiat kepada Allah itu sebagai ketaatan. Itu kan disebut maksiat di sini kan. Kamu menganggap bahwa kamu sedang bermaksiat itu, kau pikir kau lagi bikin taat itu. Ngajar, tapi semuanya teriak. Pikirnya lagi taat, padahal lagi maksiat. Nah, dan menyangka pahala yang amat besar. Perasaannya dapat pahala yang amat besar. Nah, pahala yang amat besar pada tempat siksa. Nah, padahal dia sedang mengarahkan dirinya kepada siksa. Nah, maka adalah kamu di dalam tipu daya yang amat besar dan lalai yang amat jahat. Maka inilah demi Allah bala yang memutuskan bagi orang yang mengerjakan amal dengan ketiadaan ilmu. Inilah yang terjadi kalau orang beramal tanpa ilmu, lebih halus ilmu tasawuf. Kalau orang beramal tanpa ilmu tasawuf. Nah, udahlah. Ini dulu akan datang nanti kemudian serta yang demikian itu.